Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurike Yolanda, NIM 1913040135 dari Hukum Ekonomi Syariah C, Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu tentang sistem kekerabatan Minangkabau. Jadi, sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah matrilineal descent yang mengatur hubungan masyarakat melalui garis ibu. Jadi, garis turunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu. Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun menurut garis ibu. Nah, jadi dalam sistem kekerabatan matrilineal ini, satu rumah gadang itu akan dihuni oleh satu keluarga. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu perdebatan tentang sistem matrilineal. Perdebatan ini terdapat 3 macam, yaitu perkawinan eksogami, yang kedua residensi matrilokal, yang ketiga sistem pewarisan. Nah, jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu perkawinan eksogami. Perkawinan eksogami yaitu perkawinan harus luar suku. Nah, jadi menurut ajaran Islam, sebagai agama satu-satunya yang dianut orang Minang, dikatakan bahwa ada 3 hal yang mutlak hanya diketahui dan ditemukan Tuhan untuk masing-masing kita. Yang pertama adalah umur kita. Sebagai manusia, tidak seorang pun tahu kapan dia akan mati. Yang kedua, rezeki. Sebagai manusia, kita hanya dituntut berikhtiar dan berusaha, namun berapa rezeki yang akan diberikan kepada kita secara mutlak itu ditentukan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah jodoh. Apapun upaya yang dilakukan oleh manusia, bagaimana cintanya dia kepada seseorang, kalau Tuhan tidak mengizinkan, perkawinan tidak akan terlaksana. Nah, jadi gini, istilah eksogami ini mempunyai pengertian yang sangat relatif. Pengertian di luar batas lingkungan bisa diartikan luas, namun bisa pula sangat sempit. Menurut Profesor Kwenjaraningrat, kalau orang dilarang kawin dengan saudara-saudara kandungnya, maka kita sebut eksogami keluarga batih. Kalau orang dilarang kawin dengan semua orang yang mempunyai marga yang sama, disebut eksogami marga. Jadi kalau orang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari nagari yang sama, kita sebut dengan eksogami nagari. Nah, jadi adat Minang ini menentukan bahwa orang Minang dilarang kawin dengan orang yang dari suku atau yang serumpun. Nah, jadi oleh karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis ibu, maka suku serumpun di sini dimaksudkan serumpun menurut garis ibu, maka disebut eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal. Poin nomor 2 yaitu residensi matrilokal. Residensi matrilokal ini bila seorang laki-laki telah menikah, ia akan tinggal di rumah keluarga sang istrinya. Nah, jadi status si suami di dalam keluarga istrinya adalah orang datang atau sumando. Ia sama sekali tidak mempunyai hak atas harta kaum yang di bawah pengawasan istrinya. Lanjut, yang ketiga yaitu sistem pewarisan. Nah, jadi sistem pewarisan ini merupakan suatu barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Warisan tersebut baik berupa harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Nah, jadi seseorang yang menerima kata-kata atau amanah dari orang lain atau mamaknya sendiri belum tentu menjawat waris. Namanya menjawat tutur atau menjawat kata, karena menjawat waris itu betul-betul waris penghulu yang dijawat. Orang yang menjawat waris ini disebut sako atau turun namanya.
Nah, dalam sistem pewarisan di Minangkabau, yang menjawat waris ini adalah keturunan dari ibu karena Minangkabau berbentuk matriarkat. Jadi, anak dari garis ibu yang menjadi ahli waris atau kemenakan di Minangkabau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin nomor B, yaitu residensi matrilokal. Residensi matrilokal yaitu dalam adat orang Minangkabau mengandung sistem residensi matrilokal, yaitu bila seorang laki-laki telah menikah, maka ia akan tinggal di rumah keluarga istrinya. Jadi, status si suami di dalam keluarga istrinya adalah orang datang atau sumando. Ia sama sekali tidak mempunyai hak atas harta kaum yang ada di bawah penguasaan istrinya. Jadi, sistem perkawinan ini juga menuai perdebatan di kalangan masyarakat Minangkabau. Namun, ekskalasi perdebatan tidak terlalu tajam, sebab memperdebatkan hal ini di ruang publik merupakan suatu yang tabu bagi masyarakat Minangkabau. Meskipun demikian, suasana kebatinan masyarakat Minangkabau tidak dapat menyembunyikan masalah ini. Meski tidak dalam debat terbuka, masalah ini muncul dalam berbagai peristilahan dan pantun-pantun dalam pantun-pantun. Laki-laki yang sudah menikah dan menjadi sumando di rumah keluarga istrinya disebut dengan abu di ateh tunggua. Posisinya sangat rentan dan setiap saat bisa saja tersingkir ibarat abu di atas tunggul, tak berakar dan mudah diterbangkan angin. Nah, selanjutnya ada poin C tentang sistem pewarisan. Jadi, sistem pewarisan ini simbol kebersamaan dan kebanggaan matrilineal Minangkabau. Ada beberapa cara memperoleh sistem pewarisan ini. Yang pertama, harato pusako tinggi, dan yang kedua harato pusako rendah. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu harato pusako tinggi dan apa itu harato pusako rendah. Nah, yang pertama ada harato pusako tinggi. Jadi harato pusako tinggi ini dimaksudkan segala harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun sesuai dengan pantun birak-birak tabang kasasa, dari sasak turun ke halaman, dari ninyak turun ke mama, dari mama turun ke kemanakan. Nah, jadi proses pemindahan kekuasaan atau harta pusaka ini dari mama ke kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan pusako basalin. Nah, jadi hal ini berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual. Oleh karena itu, harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan diwariskan dari mama kepada kemenakan, tetapi dari ande atau nenek kita. Jadi, harta pusaka tinggi tak saja milik orang yang hidup pada masa sekarang ini, tetapi juga generasi berikutnya. Harta pusako tinggi ini juga disebut dengan ulayat. Karena harato pusako merupakan harta berwujud, maka kepemilikan harta ulayat ini ada di tangan kaum. Ulayat kaum ini tidak boleh diperjualbelikan. Ulayat kaum ini dikuasai oleh mama kepada kaum atau mama kepada waris ulayat. Nah, yang kedua ada harato pusako rendah. Jadi, harato pusako rendah ini yaitu harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencarian dari bapak bersama ibu orang tua kita selama ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian dari hasil pencarian kakek atau nenek kita, termasuk pemberian mama kepada kemenakannya dari hasil pencarian mama itu sendiri. Nah, jadi harta pencarian dari orang tua atau bapak bersama ibu ini setelah diwariskan kepada anak-anaknya disebut dengan harta susu. Harta susu ini mempunyai generasi besar di masa mendatang untuk menambah harta pusaka tinggi di Minangkabau. Baiklah, itu adalah penjelasan dari saya tentang sistem kekerabatan di Minangkabau. Baik,
Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.